Hai Sobat Movie dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel yang mendidik nan berfaedah ini, apalagi kalau bukan Sobat Movie Entertainment. Film dibuka dengan Bethany, Freak, Martha yang sedang berencana untuk reunian. Sementara Spencer yang bekerja di New York City, ia juga liburan di rumah kakeknya untuk 2 minggu. Malam itu Spencer telah melihat pesan mereka di grup kalau ingin mengadakan reunian. Namun tak kenapa Spencer sepertinya agak enggan untuk ikut karena suatu alasan. Kemudian di malam itu juga Spencer yang rindu akan masa-masa mereka dulu saat di Jumanji, ia kemudian turun ke ruang bawah tanah dan berencana untuk memperbaiki game Jumanji itu. Singkat cerita, adegan berpindah keesokan paginya. Terlihat kalau kini Bethany, Martha, dan Freak tengah berkumpul di cafe shop untuk reunian. Di sana mereka yang merasa ada yang kurang karena Spencer tak datang, kemudian memutuskan untuk mendatangi rumahnya saja. Namun setelah dicek ternyata Spencer juga tidak ada di sana. Di tengah mereka yang bingung kemana perginya Spencer, tiba-tiba kini mereka mendengar lagi suara drum game Jumanji. Mereka pun kini kaget bercampur panik, ternyata game itu belum musnah. Mereka pun langsung pergi untuk menuju ke sumber suara. Dan benar saja saat ke ruang bawah tanah mereka melihat kalau game tersebut sedang diperbaiki oleh Spencer. Kemudian mereka mencoba berpikir positif kalau Spencer sedang membeli lem untuk memperbaiki game itu. Lalu Freak pun menelponnya dan mendapati telepon Spencer berada di sana. Alhasil kini mereka yakin kalau Spencer sedang berada di Jumanji sendirian. Kemudian mereka yang berasumsi jika Spencer telah berada di Jumanji, kini mereka pun sepakat untuk masuk ke dalam Jumanji itu dan membantu Spencer. Namun kali ini cara mereka masuk tidak seperti sebelumnya. Di sana mereka yang belum sempat memilih karakter malah langsung tersedot ke dalam game itu. We haven't even picked our guys yet. Saat setelah masuk ke dalam game dan berada di dalam hutan, kini keanehan pun terjadi. Di sana Martha masuk sebagai karakter Ruby Roundhouse, sementara Dr. Smolder diperankan oleh kakek Spencer yang bernama Eddie. Dan karakter Franklin juga bukan diperankan oleh Freak, melainkan Milo, sahabat kakek Eddie. Sedangkan Freak mendapat peran sebagai karakter Sally Oberon. Nah, untuk Bethany sendiri ternyata ia tidak ikut tersedot ke dalam game itu. Di sana Martha mencoba menjelaskan situasinya kepada kakek-kakek ini. Namun terlihat kalau kakek-kakek ini sepertinya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Martha. We're in a game. We gotta find Spencer because he's in here too. Spencer? So it's like a hide and go seek situation. I'm not it. Look at these. Look at what I got. We have some issues here. Kemudian karakter Franklin yang diperankan oleh Milo, ia malah terlihat kagum dengan seekor kuda Nil yang tengah siap memangsanya. Namun saat sebelum kuda Nil itu memangsanya, ia berhasil diselamatkan oleh Martha. Melihat hal itu, kini Freak merasa kesal dan memperingatkan kakek-kakek itu untuk lebih berhati-hati lagi. Namun tiba-tiba... A plane? Singkat waktu, kini Nigel pun datang dengan menggunakan pesawat. Di sana seperti biasa, NPC Nigel pun berbicara sesuai skrip yang ada di film itu. Ia mengatakan kalau Dr. Smolder Bravestone harus membacakan surat yang ia berikan dengan keras. Namun karena Dr. Smolder diperankan oleh kakek Eddie, ia terlihat bingung dan bersikeras kalau suratnya tak ada padanya. Namun setelah saat ia melihat tangannya, ternyata ia memegang surat itu sedari tadi. Lalu kemudian kakek Eddie pun membacakan surat itu. Di surat itu menceritakan kalau kini raja terakhir di Jumanji yang bernama Jargon telah kembali. Di sana Jargon bersama pasukannya menuju ke Alfian untuk mencuri permata Falcon Keramat. Yang dimana sebenarnya permata itu dipegang oleh salah satu kepala suku sebagai pembawa kesuburan di lahan mereka. Nah, jadi tugas mereka sekarang adalah untuk merebut kembali permata itu dari Jargon dan mengarahkannya ke matahari. You must recover the jewel from Jurgen the Brutal and show it to the sun. You wish to leave the game, you must save Jumanji and call out its name. Excuse me. Who is Jumanji? Saat sebelum tugas, kini Nigel kembali memberikan peta dan mengatakan kalau mereka harus menemukan oasis dan mengikuti api untuk menuju buah gurun. Setelah itu mereka langsung dijatuhkan oleh Nigel di sebuah padang gurun yang sangat panas. Jumanji is in your hands.
Di gurun itu mereka melihat ada banyak sekali bangkai mobil di sana. Kemudian dari kejauhan mereka juga melihat kalau ada burung unta yang sedang mendekat. Lalu Milo yang memerankan karakter Franklin, ia menjelaskan kalau burung unta merasa terancam maka mereka akan menyerang. Namun karena Milo menjelaskannya terlalu lama dan bertele-tele, alhasil Hedy yang sok-sokan mengusir burung itu malah tewas dipatuk. When threatened, Get out of here! they attack. We each have 3 lives. You and Fridge each have 2 left. Di sana Milo dan Eddie baru sadar kalau nyawa mereka cuma ada 3 di game itu. Lalu kemudian burung unta tadi kini kembali dengan membawa pasukan yang lebih banyak lagi. Karena panik kini mereka harus kabur dan beruntungnya di sana juga mereka menemukan mobil yang bisa mereka kendarai. There's one more thing about ostriches. Oh no. Say it! They travel in herds. Out of here! Dude, monkeys! Come on, shake a leg! Karena mobilnya terjungkal, kini terpaksa Martha dan Frick harus bergabung dengan mobil Eddie dan Milo. Di sana juga mereka menemukan jalan buntu yang hampir mustahil untuk dilewati. Lalu kemudian kakek Eddie mencoba menerobos jalan itu dengan melewati bebatuan yang menanjak. We're not gonna make it! We're gonna make it! We're not gonna make it! That was fantastic. Oh, horrible driver. Kemudian Martha memberitahu kakek Eddie bagaimana cara melihat kemampuan dan kelemahan mereka. Di sana Eddie memiliki kelemahan yaitu switchblade atau pisau lipat. Sementara karakter lain juga mendapatkan tambahan kemampuan dan kelemahan baru. Sementara itu di tempat lain, kini Bethany mencoba menemu Alex di rumahnya. Di sana Bethany meminta Alex untuk membantunya memperbaiki game itu dan ikut masuk ke dalamnya. Sedangkan di Jumanji, kini mereka telah sampai di Oasis. Di sana mereka masuk ke sebuah tempat yang sesuai dengan petunjuk Miguel. Di sana juga akhirnya mereka bertemu dengan Jargon dan pasukannya. Tak lama dari situ kemudian lampu pun mati. Di sana terlihat ada seorang perempuan yang berhasil mencuri kunci peti milik Jargon untuk menyembunyikan permatanya. Namun saat wanita itu akan kabur, kakek Eddie malah menahannya dan menyerahkannya kepada Jargon. Di sana wanita itu yang tertangkap kemudian berusaha memberitahu mereka kalau ia adalah Spencer. Di sana Spencer menyebutkan beberapa barang modern dan berharap mereka akan peka. Dan benar saja kini Martha menyadari kalau wanita itu adalah Spencer. It's like I'm hyperventilating. Does anyone have like a eucalyptus inhaler? Spencer? Is it really hot in here? Oh my. Did he just... Come on! What are you guys doing here? What are we doing here? We came to get you, fool! Di sana Spencer mengatakan alasannya kenapa ia balik ke game itu. Dia balik ke game itu karena ia mengira ia akan menjadi karakter Smolder Bravestone lagi. Namun nyatanya ia malah menjadi karakter Ming Flaming Foot yang berprofesi sebagai pencuri handal. Tak lama dari situ kemudian datanglah seorang wanita yang memberi petunjuk kepada Dr. Smolder Bravestone. Wanita itu mengatakan kalau Jargon dan pasukannya akan kembali ke bentengnya dan akan bertemu dengan Kababik bersaudara. Di sana Jargon akan menjual permatanya dan akan membentuk aliansi dengan Kababik bersaudara. Akhirnya kini mereka pun sepakat untuk pergi ke sana lebih dulu. Di sana mereka langsung berbagi tugas kalau Spencer, Milo, dan Eddie akan mencuri unta. Sedangkan Frick dan Martha akan mengikuti kemana arah wanita itu tadi. Hingga sampailah Frick dan Martha di sebuah tempat yang ditumbuhi oleh buah Jumanji. Di sana mereka harus mengambil buah itu untuk mengalahkan Jargon karena kelemahan Jargon adalah buah itu. Oh, no! Oh, wow! Martha! Oh, Fridge? Yeah. Martha? Yeah. Karena tubuh mereka tertukar, kini Frick merasa senang karena ia telah terlepas dari karakter yang konyol menurutnya. Di sana Frick yang terlalu senang, ia kemudian melompat dan melakukan akrobat yang seperti dilakukan oleh Martha. Namun sialnya ia malah terpeleset dan jatuh ke dalam air yang sama. Hasil tubuh mereka pun bertukar kembali dan seperti semula. Oh, no, no, no!
Sementara itu di tempat lain, Spencer, Eddie, dan Milo berusaha untuk mencuri unta sebagai kendaraan mereka. Di sana Spencer dan Milo masuk ke dalam kandang unta dan Eddie disuruh menunggu di luar untuk mengawasi situasi. Di sana juga Spencer mengatakan kalau jangan terlalu mencolok agar mereka tak curiga. Namun kakek Eddie yang gabut malah bertingkah sok jagoan dan menghajar beberapa orang di sana. And move along. Nothing to see here. What'd you say? I said scram! You want a piece of me? Come on, come on. What do you got? What do you got? Singkat cerita, kini mereka berhasil kabur dari desa itu dan telah berhasil mendapatkan unta dan buah Jumanji. Namun tiba-tiba dari kejauhan terlihat kalau kini warga di sana masih berusaha melawan mereka. Kemudian kakek Eddie yang merasa memiliki tubuh yang kekar, ia malah terang-terangan mengatakan kalau biar dia saja yang menghadapi mereka. Namun saat kakek Eddie berbicara seperti itu, tiba-tiba What? singkat cerita, keesokan paginya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Pagi itu kakek Eddie dan Milo malah berdebat perkara masalah mereka di dunia nyata. Hingga pada akhirnya Milo yang kesal, ia kemudian menantang Eddie untuk bertarung secara 1 lawan 1. You want a piece of me? Huh? That's what you want? Milo, I am telling you this is not a good idea. No! Oh! Dude! Well, I guess that's settled. Singkatnya, kini mereka telah sampai di sebuah jembatan. Namun yang jadi masalahnya, jembatan di sana sangat berbeda dengan jembatan pada umumnya. Namun beruntungnya, Frick yang memiliki kemampuan tambahan berupa ahli geometri, ia kemudian tanpa sadar malah menunjukkan rute untuk melewati jembatan itu. Saat mereka menaiki jembatan itu, ternyata jembatan itu juga bergerak dengan sendirinya. Tak hanya itu, di tengah kepanikan, mereka juga didatangi oleh sekumpulan madril yang katanya adalah sejenis monyet terberat. Namun berkat kerjasama mereka untuk melewati jembatan itu, alhasil kini mereka telah sampai ke tepian. Sesampainya di tepian, ternyata masalah mereka pun belum selesai. Di sana Madrid langsung melompat dan mengepung mereka. Namun beruntungnya tiba-tiba datanglah Alex dengan mengendarai kuda yang diperankan oleh Bethany. Di sana Alex langsung menolong mereka dengan mengusir Madrid itu. Singkat cerita, kini tujuan mereka hanya tinggal memanjat gunung sebelum Kababik bersaudara sampai. Di sana rencana mereka untuk menyamar menjadi Kababik bersaudara dan mengambil permatanya. Namun sebelum itu mereka akan beristirahat terlebih dahulu untuk mengisi stamina mereka. Saat istirahat kini juga diperlihatkan kalau kini kakek Eddie dan Milo sudah mulai berbaikan. Di sana mereka langsung meminta maaf satu sama lain atas kesalahpahaman mereka. Singkat cerita, Frick yang sedang mengoceh karena kesal dengan kekacauan ini, ia kemudian terpeleset dan terjatuh. Di sana secara kebetulan Frick melihat ada air yang sama seperti saat mereka mengambil buah beri Jumanji. Yang dimana kalau air itu bisa membuat mereka bertukar tubuh. Sontak langsung saja kini mereka melompat ke sungai itu dan saling bertukar tubuh masing-masing. Di sana Spencer menjadi Dr. Bravestone, Frick menjadi Franklin, Bethany yang menjadi Sally Oberon, juga kakek Eddie dan Milo yang menjadi karakter Ming dan kuda. Setelah melompat ke sungai itu, kini mereka menghangatkan tubuh di sebuah goa. Di sana kakek Eddie yang menjadi karakter Ming melihat kalau sahabatnya Milo tengah dibawa oleh sekelompok orang bersenjata. Sontak kakek Eddie mencoba mencegahnya, namun sayangnya ia juga ikut dibawa oleh orang-orang itu. Hey! Get that away from that horse! Get Milo. They got him. Mereka yang melihat hal itu kemudian mengatur strategi untuk menyelamatkan kakek Eddie dan Milo. Di sana Bethany dan Frick menyamar menjadi anggota Kababik bersaudara. Sementara Alex kini berupaya untuk membebaskan Milo. Di sana beberapa kali Alex terkena jebakan sampai-sampai ia harus kehilangan 2 nyawanya untuk menyelamatkan Milo. Sementara itu di tempat lain terlihat kalau Spencer dan Martha tengah mendaki untuk menyelamatkan kakek Eddie di sebuah penjara. Saat setelah menemukan kakek Eddie, kini sesegera mungkin untuk membebaskan Eddie dari penjara. Kemudian Eddie mengatakan kalau saat ia dibawa ke penjara ini, ia melihat ruangan yang berisi lemari besi. Di sana karena Eddie adalah karakter Ming, ia pun disuruh untuk turun dan membuka lemari itu. Okay, you're up, Grandpa. Oh, me? Your character, Ming. Ming?
Yes. I'd like to see your friend Ming do that. We got an issue here. Karena permata itu tak ada, kini Eddie pun kembali naik. Sementara di tempat lain, kini Frick dan Bethany dipertemukan dengan Jargon. Di sana Jargon langsung bertanya di mana saudari perempuan Kababik bersaudara yang akan ia nikahi. Sontak saja Frick dan Bethany yang tak tahu apa-apa, mereka pun panik dan hampir dibunuh. Namun beruntungnya saat akan dibunuh, tiba-tiba datanglah Martha yang menyamar sebagai saudari perempuan Kababik bersaudara. Di sana Martha yang hampir berhasil memegang permata itu, tiba-tiba salah seorang kelompok Jargon memberitahu Jargon kalau Kababik bersaudara yang asli tengah terjebak di Gorex. Alhasil kini mereka ketakutan dan hendak dipenggal. Namun saat mereka tengah terpojok, tiba-tiba datanglah Spencer yang berusaha menolong mereka. Namun sialnya saat akan memukul Jargon, terlihat kalau pukulannya tak mempan sama sekali. Kill them all! Karena melihat Jargon yang ingin kabur, kini Martha yang akan menangani pasukannya. Sementara Spencer, ia mengejar Jargon yang hendak kabur dan mengikat kembali tambangnya. Di sana terjadilah pertarungan antara Spencer dan Jargon. Namun pada akhirnya Spencer bisa memenangkan pertarungan itu setelah ia berhasil menempelkan buah Jumanji ke dada Jargon. Sontak Spencer yang melihat Jargon yang tak berdaya, ia kemudian mendorong Jargon dan mengambil permatanya. Di situ juga ada kakek Eddie dan Milo yang ternyata memiliki kemampuan untuk terbang. Spencer pun memberikan permatanya dan menyuruhnya untuk menunjukkannya ke matahari. Gotta show it to the sun! Get ready! Jumanji! Well done, intrepid adventurers! You have saved Jumanji! Ready to get the hell out of here. Says that he wants to stay. Kemudian di akhir film, mereka berempat berkumpul di sebuah cafe shop dan berjanji kalau tim ini akan selalu bersama selamanya. Lalu kemudian adegan berpindah ke rumah Spencer yang terlihat kalau ibunya bersama dengan seorang pria tengah mendekati game Jumanji lagi. Kemudian entah apa yang terjadi, Spencer dan kawan-kawan malah mendengar drum Jumanji lagi dengan disertai hewan-hewan berlarian. Tamat ending yang membagongkan. So, jadi itulah tadi alur cerita film Jumanji The Next Level tahun 2019. Film seri ketiga dari Jumanji originalnya, yaitu Jumanji 1995. Buat kalian yang mau menonton series pertama dan keduanya sebelum film ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, sampai sini saja untuk video kali ini. Saya Rams yang mewakili keluarga besar Sobat Movie Group mengucapkan terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.